Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam kajian Fiqhul Muamalat. Masih melanjutkan pada bab kemarin kita sudah membahas mengenai ju'alah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan ahkam ihya'il mawad, yaitu hukum menghidupi tanah yang mawad, ya, tanah yang telah mati. Jadi masih ini pakai kitab Fathul Qorib, ya, Syarah Fathul Qorib Al-Mujib. Wa huwa kama qala Ar-Rafi'i fi Syarhis Shaghir, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab Syarh As-Shaghir, bahwa Ihya'ul Mawad yaitu ardun la malikalah, itu berupa tanah yang tidak ada pemiliknya, wala yantafi'u biha ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengambil manfaat biha terhadap ardun, ya. Jadi tanah kosong yang tidak ada seorang pun yang mengambil manfaat pada tanah tersebut. Nah, itu mawad, ya. Nah, di sini wa ihya'ul mawad yaitu menghidupkan atau mengelola tanah yang tidak, dalam artian mawas, ya, bumi mati, kosong, itu jaizun, diperbolehkan, bisyartaini, dengan dua syarat. Yang pertama, ahaduhuma ayyakunal muhyi musliman, ya, syarat orang yang hendak mau menghidupkan tanah yang mati itu dia harus seorang muslim. Mafhum mukhalafahnya yang di luar daripada muslim, ya, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan, ya. Ini penjelasan Musannif, ya. Maka di sini fayusannu lahu ihya'ul ardi al-maitati, maka disunahkan lahu, bagi si muslim muhyi, yaitu untuk apa? Ihya'ul ardi al-maitati, untuk menghidupkan tanah yang mati. Sawa'un adzina lahu al-imamu amla, baik dia yang mendapatkan izin daripada imam atau tidak mendapatkan izin. Ketika tanah atau bumi itu mati, maka disunahkan untuk menghidupkan tanah tersebut. Allahumma, ya Allah, illa ayyata'allaqa bil maut. Kalau di dalam kitab, ya, bil mawad, ya, ini mawad ini maksudnya bumi yang mati, hakun, kecuali bumi atau tanah yang tidak berpenghuni itu, yaitu mempunyai hak, dimiliki oleh orang lain, dimiliki hak oleh orang lain, seperti ka'anhama al-imamu qit'atan minhu fahyaha syahsun, seperti tanah itu, hama itu menyender, ya, menyender al-imamu qit'atan, sebagian, minhu, daripada mawad, ya. Jadi ada sebagian tanah itu berdekatan, gitu. Saling menyender tanah itu sama kepemilikannya imam. Nah, kemudian seseorang mengelola tanah tersebut, maka dia fala yamlikuha, maka dia tidak bisa memiliki tanah tersebut, ya. Illa bi'idzil imam fil ashah, melainkan sudah mendapatkan izin daripada imam. Nah, ini menurut pendapat yang sahih. Nah, kemudian wa amma dhimmi wal muahid wal musta'min, kafir dhimmi, kafir yang kafir yang ini dia bisa bersosialisasi, gitu loh, dengan masyarakat muslimin. Wal muahid, dan kafir yang mengadakan janji, ya, wal musta'min, kafir yang meminta keamanan kepada orang mukmin, orang muslim. Falaisa lahum alaiha, maka tidak
boleh baginya untuk al-ihya, yaitu menghidupkan tanah, ya, menghidupkan tanah yang mati. Walau adzina lahumul imamu, ya meskipun mereka mendapatkan izin daripada imam. Jadi adzimmi wal muahid wal musta'min tidak diperkenankan untuk ihya'ul mawad. Ya. Kemudian yang nomor kedua, syarat yang kedua daripada ihya'ul mawad yaitu antakunal ardu khurratan. Buminya itu terbebas, merdeka, tidak dimiliki oleh seorang pun. Lam yajri 'alaiha mulkun li muslimin. Ya, tidak lam yajri 'alaihi mulkun, berarti tidak ada yang memiliki, gampangnya sih. Lamnya tidak berlaku kepemilikan bagi seorang muslim. Wa fi bandi nusa antakunal ardu khurratan. Buminya itu terbebas. Wal murad, yang dimaksud min kalamil musannif, dari ucapannya ke musannif, annama kana ma'muran, yang dikehendaki dari musannif berupa tanah itu ma'muran, diramaikan, yaitu wahwa al-an kharab, yang mana sekarang itu haram, tanahnya itu rusak, ya, bumi yang rusak. Fahuwa limalikihi, orang yang memiliki haram di sini inurifa, ketika diketahuinya yang memiliki tanah itu muslim atau dhimmi, maka wala yumlaku hadzal harabu bil ihya, maka tanah atau bumi yang rusak di sini tidak boleh dimiliki dengan sebab al-ihya. Kapan itu? Ketika inurifa. Jadi kan di sini maksudnya yang dimaksud dengan ucapan musannif, bumi yang dimakmurkan, bumi yang diramaikan, yaitu bumi yang rusak. Nah, ketika bumi yang rusak itu telah diketahui kepemilikannya, baik dimiliki oleh orang muslim atau dhimmi, maka tidak boleh di ihya, ya, bil ihya, karena diketahui. Tapi fa'il lam yu'raf malikuhu, nah, ketika pemiliknya tidak diketahui, maka wal amaratu islamiyatun, maka menghidupkan tanah tersebut dengan secara Islamiyah gitu loh. Fahadal ma'mur malun dha'i'un, maka untuk meramaikan bumi, ya, itu dia menggunakan malun dha'i'un, yaitu harta yang sisa. Al-amru fihi, nah, perihal ini entar li ra'yil imam, itu sesuai arahan imam, fi hifdihi, di dalam menjaga malnya, au bai'ihi, atau di dalam menjual apa berarti di sini malnya juga, wa hifdi samanihi, dan menjaga harganya. Nah, wa in kana al-ma'muru jahiliyatan mulika bil ihya, ketika barang yang diramaikan itu dengan menggunakan jahiliyah, maka mulika bil ihya, maka dimiliki dengan, ya, menghidupkan, ya. Terus, nah, kemudian di sini masuk pada wasifatul ihya, sifat daripada menghidupkan tanah tersebut. Maka nafil adati imaratan lil muhya, yaitu sesuatu yang sesuai adatnya, lil muhya, ya, maring bumi lil muhya, terhadap bumi yang dihidupkan. Nah, di sini wa yakhtalifu hada, nah, ini berbeda biikhtilafil ghard, ya, sesuai dengan tujuan alladzi yaqsiduhu al-muhyi, yang dikehendaki daripada si muhyi, orang yang hendak menghidupkan tanah. Faidha aradal muhyi ihya al-mawad maskanan, ketika seorang muhyi itu orang yang mau, ya, orang yang menghidupkan bumi yang mati. Seorang muhyi hendak menghidupkan bumi yang mati,
yaitu hendak membuat apa? Maskanan berupa rumah. Maka usturito fihi tahwitul buq'ah. Maka disyaratkan fihi di dalam maskan, yaitu tahwitul buq'ah. Apa itu tahwitul buq'ah? Yaitu mageri tempat ya. Jadi tempatnya dipageri, dipageri. Bibina ikhitoniha, dengan membangun memageri bukahnya, bima jarot bihi adatu dzalikal makan, yang sesuai dengan tradisi di situ gitu loh. Berupa min ajurin, berupa kasih masang ya. Kita pasang ajurin berupa ajurin itu bata yang matang, au hajarin, atau hajar itu batu, au qasabin, atau bambu. Wasturito aidon, dan disyaratkan juga syakfu ba'diha, yaitu sebagian daripada buk'ah itu kita menaruh atap ya, dikasih atapnya. Wanas bubabin, dan memasang pintu. Wa in aradal muhi ihya al mawat, ya, ketika seorang muhi hendak menghidupkan tanah yang mati berupa zaribata dawabin. Apa zaribata dawabin? Yaitu kandang hayawannya. Kandang hayawan itu apa namanya? Kandang ya. Fayakfi, maka cukup tahwitu duna mazru'atin, cukup memberi pagar duna mazru'atin, bukan duna mazru'atin, tanpa memageri tempat ya. Fayajma'u turab haulaha, maka cukup mengumpulkan tanah haulaha, yang di sekitarnya saja. Kemudian wa yusawwi al-ardu bikaskin musta'lin, dan meratakan bumi dengan bikaski musta'lin, dengan menurunkan tanah yang tinggi, fiha, di dalam ard, wa tammimun hafidin, dan menutupi bumi yang cekong ya, yang lubang. Wa tartibi ma'in laha, dan mengaliri air laha, terhadap si ard, bisyakki saqiyatin, dengan membelah kalenan ya, min bi'rin, berupa sumur, au hafri qonatin, atau mana nih teman-teman, hafri qonatin, atau mengeduk menggali kalenan. Fa'in kafaha al-mataru al-mutad, ketika hujan itu telah mencukupi, maka lam yahtaj, maka tidak dibutuhkan untuk mengaliri air, ala sahih. Ini menurut pendapat kaul yang sahih ya. Nah, jadi ketika hendak mau membuat jaribata dawabin, yaitu kandang binatang ya, cukup kayak gini. Nah, tapi ketika yang dikehendaki muhi itu mau membuat bustanan, kebun, maka fajam uturab, mengumpulkan tanah, wa tahwitu haula ardil bustan, memageri kanan kirinya tanah kebunnya itu, injaros bihi ada, ketika itu udah berlaku ya tradisinya. Wa yustaratu ma'adzalika al-ghursu 'alal madhhab, maka disyaratkan juga ma'adzalika al-ghursu, yaitu menanam 'alal madhhab, ini menurut kaul yang sahih. Nah, kemudian nyampe di sini dulu untuk Ihyaul Mawad, karena ini sudah beda pembahasan ya teman-teman. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.